Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya boleh datang untuk menyapa Bapak Ibu Ma, tentunya lewat YouTube. Pada saat ini tentunya saya sangat bersukacita, saya sangat bahagia karena tentunya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh menyapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan kebutuhan kita sebagai orang percaya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, saya minta untuk kita saat ini berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena saat ini Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Dan Engkau Tuhan yang menuntun kami, mengarahkan kami untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon roh hikmat pewahyuan daripadamu Tuhan turun atas kami, kuasamu turun atas kami, biar pengurapan Tuhan secara khusus untuk hambamu yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat. Hamba berdoa supaya semua apa yang boleh keluar dari bibir mulut lidah hambamu semua berasal daripada Tuhan, dan itulah yang akan disampaikan dan menjadi berkat bagi semua pemirsa atau semua yang saat ini menyaksikan tayangan ini. Hamba berdoa supaya Tuhan juga yang memberikan roh hikmat pewahyuan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat dimana saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu saat ini, bahwa tentunya yang saya akan sampaikan kepada semua yang boleh menyaksikan atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya berharap bahwa firman ini akan menjadi bagian yang sangat-sangat menyukakan hati. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk kita boleh membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 9 ayatnya yang ke-23 sampai ayat 24. 2 ayat saja. Saya akan bacakan bagi kita. Perikop dari pembacaan ini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya baik, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Perikop dari pembacaan kita adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari nats yang kita baca pada saat ini, kita dapatkan bahwa apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bahwa Dia adalah Allah yang senang untuk dipuji, untuk dimuliakan. Dan kalau kita memegahkan diri kita, inilah yang perlu kita pertanyakan. Dan Tuhan tidak mau melihat bahwa kita menjadi orang yang sombong. Dalam mengenal Tuhan itu, Tuhan tidak mau untuk kita menjadi sombong. Sebenarnya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena ini kita telanjang di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pesan dengan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan. Bahwa Tuhan katakan di ayat 23, beginilah firman Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Inilah yang sebenarnya kita perlu perhatikan. Seringkali kita lupakan Tuhan di dalam semua apa yang menjadi kebanggaan kita. Seringkali kita lupa bahwa itu semua adalah milik Tuhan.
Dan untuk itu saya ajak kita semua untuk mencermati kembali dari nas firman Tuhan ini. Dikatakan di ayat yang ke-23, janganlah orang bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang bermegah karena kekayaannya. Itu yang Tuhan tidak senang dari setiap orang yang sudah, apalagi yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi jika kita mau bermegah, ada beberapa hal. Di ayat yang ke-24 itu jelas dikatakan di sana, jika kita mau bermegah, ada hal yang kita perhatikan dengan baik. Dikatakan bahwa kalau engkau bermegah, bermegahlah karena yang berikut. Dikatakan demikian. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa Tuhan rindu, apa yang menjadi kesukaan Tuhan adalah bahwa kita bermegah karena kita mengenal Tuhan. Saya kira orang yang mengenal Tuhan pasti akan lemah lembut, akan bijak di dalam sikapnya. Dia akan memandang segala sesuatunya itu di dalam ukuran pandangan Tuhan. Tetapi seringkali kita lupa. Semakin kita pintar di dalam, apalagi ini dalam hal panggilan sebagai hamba Tuhan, seringkali kita lupa bahwa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Yang kita dapatkan, hikmat yang kita dapatkan adalah dari Tuhan. Tetapi seringkali kita menyombongkan diri, dan inilah yang dibenci oleh Tuhan. Makanya dikatakan di sana, jika engkau mau bermegah karena yang berikut. Dikatakan demikian, kita baca kembali di ayat ini. Baiklah kalau bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, bahwa yang disukai oleh Tuhan adalah tanggal waktu kita memahami benar kebenaran firman itu. Ia membuat kita akhirnya dari manusia lama kita yang begitu garang, tetapi akhirnya kita lemah lembut. Kenapa? Karena firman itu harusnya melembutkan hati kita, menenangkan hati kita, sehingga akhirnya sikap hidup kita menjadi kesukaan bagi banyak orang, terlebih Tuhan tentunya. Kenapa? Karena firman itu kita kenal dengan baik. Firman itu diperdagingkan dalam kehidupan kita, yang mengubahkan sikap hidup kita, sehingga kehidupan kita selaras dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang disebut karena kita mengenal yang berikut, yaitu bahwa kita memahami dan mengenal Allah dengan baik. Yang kedua, bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setia kepada kita. Memahami bahwa Tuhan itulah yang menunjukkan kasih setia kepada kita. Dan yang ketiga, bahwa keadilan dan kebenaran di bumi itu adalah bagian yang terpatrik di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang menjalankan keadilan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang disukai oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya dan yang hidup yang benar, di dalam hidup yang benar. Saya kira demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mempelajari dengan baik apa yang dikatakan di sini sehubungan dengan kebenaran firman Tuhan itu, yang akan membawa kita akan semakin hari semakin bijak dalam kehidupan kita, semakin hari semakin berlaku seperti firman Tuhan katakan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk firman yang kita sudah terima pada saat ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu saat ini kami boleh terima. Tentunya kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup saat ini mengubahkan kami serupa dengan Engkau, dan Engkau Tuhan yang memberikan kepada kami pada saat ini nilai-nilai kebenaran yang akan membawa kami kepada kebenaran yang hakiki. Hamba sudah selesai, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti, dan itulah yang akan terus menuntun setiap orang yang saat ini sudah boleh menyaksikan acara ini. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.